kami membuat suatu inovasi yang tidak memerlukan banyak dana. Kami membuat kartu pantau, kami ingin memantau setiap lingkungan. Selama ini saya ini kartu mai pantau Macening Ati, kita tahu ini perkembangannya belum bagaimana. Dengan seiring dengan berjalannya inovasi ini, maka stunting bisa kita tangani dan bisa kita cegah lebih awal lagi. Itulah kerjasama dengan semua pihak dan kader-kader kami yang alhamdulillah ikhlas tanpa gaji karena Macening Atinya. Anak-anak adalah harapan bangsa. Kualitas anak dimulai dari asupan gizi di rumah. Penuhi zat gizi dan beri nutrisi cukup pada anak karena kesehatan akan membawa kebahagiaan. Geliat pagi mengiringi anak-anak di Kelurahan Boribelaya, Kecamatan Turi Kalimaros, Sulawesi Selatan. Semangat memulai hari diawali dengan pemeriksaan ibu dan balita di Posyandu. Saya, Siti Asia, menjadi salah satu pengabdi kesehatan masyarakat. Saya percaya senyum anak-anak membawa harapan kemajuan dan tumbuhnya generasi berkualitas. Dimulai dari hal sederhana, yaitu pemeriksaan berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, dan berat badan menurut tinggi badan. Hasilnya dirangkum dalam satu kartu yang menunjukkan perkembangan anak. Warna merah berarti gizi buruk, kuning gizi kurang, dan hijau gizi baik. Sementara oranye berarti gizi lebih. Indikator ini tertuang dalam Macening Ati. Pada tahun 2021 itu sudah ada lokus-lokus stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Maros. Kebetulan Kecamatan Turikale belum dapat. Tetapi di tahun 2022 Kecamatan Turikale merupakan penyumbang terbesar angka stunting di Kabupaten Maros, di mana Kabupaten Maros menjadi nomor 2 tertinggi penyumbang stunting untuk Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu saya membuat suatu inovasi yang seperti tadi Macening Ati, karena apabila desa mereka punya dana tersendiri untuk penanganan stunting, sedangkan kami semuanya kelurahan, 7 kelurahan, tidak ada satupun yang memiliki dana untuk penanggulangan stunting. Akan tetapi karena kami merupakan penyumbang terbesar, mau tidak mau kami harus melakukan aksi ataupun kegiatan-kegiatan agar penanganan stunting bisa berjalan dengan baik. Macening Ati berasal dari bahasa Bugis, salah satu suku di Sulawesi Selatan yang berarti hati yang manis. Dalam program pengentasan stunting, Macening Ati berarti mari cegah dan tanggulangi stunting. Ini dapat diartikan kebaikan hati, ketulusan hati. Bagiku, berbuat kebaikan selain membantu orang lain, juga membantu diri sendiri tanpa menuntut kesan. Macening Ati inilah yang menjadi inovasi gerakan hidup sehat yang kuterapkan di Puskesmas Turikale dengan menggunakan stiker dan kartu pantau untuk memantau anak-anak yang stunting. Stunting memang masih menjadi persoalan kesehatan serius pada anak. Apalagi di tahun 2022 lalu, Kelurahan Boribelaya ini menjadi kabupaten kota terbesar kedua penyumbang kasus stunting di Sulawesi Selatan.
Makanya saat pemeriksaan di posyandu, anak-anak dan ibu hamil juga diberikan sejumlah lauk pauk sebagai gizi tambahan. Nah, jadi peran puskesmas dengan posyandu ini adalah titik tombak pertama untuk penanganan dan pencegahan stunting. Puskesmas ini adalah yang memiliki peran penting di dalam penanganan stunting. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena puskesmas inilah yang memiliki wilayah, yang mengkoordinir secara teknis posyandu yang ada di wilayahnya. Karena kalau posyandu maksimal, seperti sekarang 2024 ini jumlah posyandu Kabupaten Maros itu 425, disinilah screening awal dilakukan pencegahan dan penanganan stunting. Kalau ini aktif sampai 100% pelayanan di posyandu, insya Allah kedepannya kita bisa melakukan penurunan selain pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Maros. Makanya inilah yang menjadi fokus kita, dan alhamdulillah betulan Kabupaten Maros ini menjadi salah satu lokus di Indonesia Timur untuk namanya integrasi layanan primer. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Yang membedakan posyandu-posyandu sebelumnya. Posyandu sebelumnya itu kita hanya sasaran hanya balita saja. Kedepannya dengan integrasi layanan primer, maka sasarannya adalah semua siklus hidup. Ini yang menjadi pemicu. Sebelumnya hanya balita, kita hanya fokus di penanganan. Padahal kita perlu pencegahan, khususnya ibu-ibu hamil, remaja yang besar kemungkinan akan memproduksi stunting baru. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita memaksimalkan fungsi posyandu dengan puskesmas, insya Allah bisa kita tangani stunting di Kabupaten Maros dengan dukungan lintas sektor. Posyandu mendekatkan akses kepada warga untuk mendapat pelayanan kesehatan. Melihat tawa ceria anak-anak dan para ibu adalah hal yang membuatku selalu semangat bekerja. Perspektif wilayah Kelurahan Boribelaya berada jauh di ujung timur dari ibu kota Kecamatan Turikale, namun cukup bersahaja. Warganya memang masih banyak yang belum teredukasi. Masalah kesehatan pun tidak menjadi prioritas. Maka tak heran jika tidak optimalnya kecukupan nutrisi, tidak optimalnya status kesehatan dan pola asuh yang kurang menjadi perhatian utama bagi kesehatan warga. Terlebih ketiga faktor ini yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak-anak. Karena itu program Macening Ati melakukan advokasi lintas sektor dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti CSR, PKK, dan Persagi Maros. Di Kelurahan Boribelaya itu kebetulan tahun 2021 itu masih ada. Sampai sekarang masih ada warga yang belum memiliki jamban. Terus tingkat kesehatannya juga di wilayah sana masih banyak yang masih rendah. Jumlah ibu-ibu, jumlah keluarga yang memiliki kartu jaminan kesehatan juga masih sangat kurang pelayanan kesehatan, sehingga makin memperburuk kondisi kesehatan anak tersebut. Jadi ketidakmampuan ekonominya juga, ketersediaan bahan-bahan makanan juga masih agak kurang. Penanganan stunting kini telah diubah dari sebelumnya, berfokus mencari anak bergejala stunting menjadi mencegah anak untuk tidak mengalami stunting. Hal ini menjadi amat penting agar kasus stunting baru tidak terus bertambah. Jadi program Macening Ati ini adalah program inovasi yang cukup membantu menurunkan stunting di Kabupaten Maros. Karena ini adalah mari kita cegah dan tanggulangi stunting sejak dini. Ini betul-betul door to door melakukan pendataan terhadap kakak yang memiliki bayi balita. Nah, ini kita cegah lebih awal. Inilah sehingga inovasi ini Macening Ati ini ini yang diperkerasai di Puskesmas Turikale karena dianggap berhasil dalam pencegahan dan
penanganan stunting lebih awal. Makanya kita lakukan, dan saya berpikir menjadi target ke depannya tahun ini, karena kita tahun ini betul-betul melakukan pendataan sempurna, sehingga ke depannya insya Allah stunting di Kabupaten Maros ini akan menurun dengan inovasi Macening Ati ini. Dan inovasi Macening Ati ini juga ya sudah sudah dinilai oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi inovasi yang mendapatkan, sehingga nakes Ibu Ira mendapat nakes teladan di Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Tak semua warga bisa datang ke Posyandu. Ada saja keterbatasan ataupun kendala untuk datang di hari pemeriksaan. Karena itu, kamilah yang akan mendatangi warga. Semuanya saya yakini sebagai tanggung jawab sosial yang melekat pada diriku. Sekaligus tentu sebagai bentuk kesetiaan terhadap sumpah jabatan sebagai tenaga medis. Pelayanan untuk imunisasi dan pemantauan balita ada kalanya kami lakukan dari rumah ke rumah. Berjalan membawa perlengkapan medis demi pelayanan kesehatan tetap dilakukan untuk imunisasi dan pemantauan balita stunting. Ibu hamil juga tak luput dari pemeriksaan. Sang ibu diberi penyuluhan kesehatan, utamanya terkait periode emas selama 1000 hari pertama kehidupan untuk memperbaiki tumbuh kembang anak secara optimal. Stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak saja, namun lebih dari itu. Anak yang mengalami stunting juga akan mengalami gangguan pada perkembangan otak dan sistem kekebalan. Dampak lebih lanjut, anak akan mengalami gangguan kecerdasan, rentan dari penyakit, dan nantinya beresiko terhadap tingkat produktivitas. Masalah stunting pun penting untuk diselesaikan, karena dapat mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Yang kurasakan itu kita tidak tahu perkembangannya, makanannya juga tidak ditahu bilang yang mana ya, bagus dikasih makanan, yang mana juga yang tidak bergizi. Selama ini saya ini kartu pantau Macening Ati, kita tahu ini perkembangannya belum bagaimana karena ada warnanya, tandanya. Yang warna hijau ini bagus nih berat badannya anakku, tapi yang warna kuning tingginya masih kurang. Rumah warga yang terindikasi stunting juga dipasangi stiker yang sudah dilengkapi barcode untuk data balita. Dengan begitu, pemantauan pertumbuhan melalui kartu Macening Ati dapat lebih dirasakan manfaatnya. Saya percaya profesi yang dilakukan dari hati akan mendatangkan kebaikan. Bahagia sekali saat mengetahui apa yang saya lakukan memberi arti bagi mereka. Meski hanya sekedar penyuluhan rutin atau pemeriksaan kesehatan. Pemantauan tumbuh kembang balita sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan sekaligus mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan sejak dini. Ibu, setelah tadi saya hitung berat badannya sama tinggi badannya Nata, ternyata ini berat badan menurut umurnya warna apa Ibu? Warna kuning, merah. Apanya? Iya, berarti ada janji rubah kita kurang. Iya. Kalau yang ini tinggi badannya menurut umurnya kurang ya, karena dia warna kuning. Jadi bisa dilihat dari sini status gizinya anak tak, Dek. Oh iya. Iya. Kalau saya lihat ini agak aneh lagi yang tinggi badannya, Dek. Oh iya.
Habis sakit anak tak? Iya, baru-baru sembuh. Sakit apa Ki? Udah panas Ki. Apalagi apa biasanya dikasihkan Ki waktu panas itu dibawa ke dokter? Sudah dibawa ke dokter? Kenapa nggak dibawa itu? Obat Obat dari mana? obat saya. Di posyandu nakasih ki makanan bergizi untuk anak yang stunting. Terus anakku saya stunting, terus ini bisa ki nakasih ki kartu macening hati karena di sini bisa ki lihat ki perkembangan bayi tak, karena anakku kurang gizi, kurang tinggi badannya sama berat badannya juga kurang. Disuruh jasa aja makan penambah berat badan sama penambah darah karena kurang gizi juga. Dan sekarang lagi hamil Kak, untuk mencegah nanti anakku lahir supaya tidak stunting, ditanya Kak supaya makan makanan yang bergizi supaya kalau lahir tidak stunting kayak anakku yang pertama. Dalam kesendirian, terkadang saya memaknai arti profesi saya yang sebenarnya. Bukan melulu soal ilmu, memahami apa yang sebetulnya diperlukan oleh orang sekitarku. Selalu ada kerikil di setiap jalan yang kita tapaki. Bahkan, kadang berubah jadi batu besar yang menghalangi jalan kita. Namanya mengurus orang banyak, kadang saya merasa lelah. Namun untungnya ada keluarga yang selalu menjadi suntikan semangat. Saya pun harus bisa membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Kami membuat suatu inovasi yang tidak memerlukan banyak dana. Kami membuat kartu pantau, kami ingin memantau berat badan, tinggi badan, status stunting anak-anak tersebut di setiap lingkungan. Jadi setiap bulan mereka datang ke posyandu, kami langsung menghitung status gizinya dan membuat kartu pantaunya. Jadi dengan warna. Jadi apabila warnanya merah berarti dia sangat kurang, berat badan sangat kurang atau sangat pendek atau gizi buruk. Jika berwarna kuning berarti berat badan kurang, pendek dan gizi kurang. Jadi jika hijau berarti berat badan normal, gizi normal dan tinggi badannya normal, seperti itu. Jadi mereka bisa langsung melihat status gizi anaknya hanya dengan warna. Karena tingkat pendidikan ibu-ibu di kelurahan tersebut juga rata-rata dia hanya tamat SMP. Ada 1-2 yang hanya tamat SMA. Jadi tingkat pendidikannya juga ibu-ibu masih kurang di daerah sana. Makanya dengan warna ini mereka lebih mudah untuk melihat status gizi anaknya. Meningkatnya ibu hamil yang memeriksakan diri maupun orang tua yang tak lagi abai membawa anaknya untuk pemeriksaan rutin menjadi pertanda baik bahwa kini banyak warga yang kian sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Berinteraksi dan melihat secara nyata membantu saya untuk lebih memahami kebutuhan kesehatan mereka. Karena tugas saya tak hanya sekedar memberi pengobatan, tapi harus bisa mengajak warga untuk mengenal pola hidup sehat. Selain itu, posyandu maupun puskesmas kini menjadi sarana bagi para ibu untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak, baik dengan petugas kesehatan maupun dengan peserta posyandu lainnya. Menjadi percontohan dan salah satu inovasi yang kita akui bersama di Kabupaten Maros ini, inovasi Macening Ati ini, sosok pribadi Ibu Ira ini beliau juga selaku Ketua Persagi ya cukup membantu kita dan mengayomi kita untuk menularkan ilmu-ilmu yang dia miliki ke 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Maros, sehingga
inovasi Macening Ati ini kita replikasi ke 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Maros karena dianggap cukup berhasil dan akan kita lanjutkan terus-menerus di dalam penanganan stunting di Kabupaten Maros. Ini yang menjadi cikal bakal kita untuk kita lakukan inovasi terus-menerus. Dengan harapan kami, dengan adanya inovasi ini yang menjadi percontohan dan menjadi salah satu inovasi yang kita banggakan di Kabupaten Maros, ini kita berharap bisa direplikasi kepada seluruh petugas-petugas kesehatan, khususnya tim gizi yang ada di 14 puskesmas. Itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap inovasi Macening Ati ini bisa direplikasi di 103 desa dan 14 puskesmas secara konsisten dan terus-menerus. Karena saya anggap dengan inovasi ini kita bisa betul-betul melakukan pencegahan dan penanganan stunting secara dini. Program Macening Ati menunjukkan hasil positif. Hasilnya, angka stunting menurun dari 18,56% menjadi 8,2% di tahun 2023. Meski mengalami peningkatan di tahun 2024, namun secara keseluruhan, angka stunting menurun di Kabupaten Maros. Ya, jadi setelah kami tadi melakukan pendekatan ke kelurahan, kita tadi tahu bersama bahwa kelurahan tidak mempunyai dana, tetapi mereka punya trik. Jadi setiap mereka mengadakan arisan PKK, itu dilakukan setiap bulan, itu mereka memanggil kami, petugas gizi di puskesmas untuk memberikan edukasi ke masyarakatnya. Jadi kadang di kelurahan, kadang di posyandu. Jadi dengan dana arisannya, kami memberikan informasi. Jadi mereka yang datang itu adalah Pak RT, aparat kelurahan, Ibu PKK. Jadi semuanya bisa menjadi motivator untuk memberikan edukasi lanjutan kepada masyarakat. Yang hasil didapatkan, angka stunting kami di tahun 2022 itu 18,56%, di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,2%. Itulah kerjasama dengan semua pihak dan kader-kader kami yang alhamdulillah ikhlas tanpa gaji karena Macening Atinya. Dengan semangat hati, saya berbagi. Dengan peluh tanpa keluh, saya melayani. Memelihara kesehatan masyarakat agar ibu sehat, menghasilkan pula generasi sehat. Perjuangan ini memang belum seberapa. Semua proses pasti penuh luka dan hambatan. Setidaknya, kami telah memulai dari titik-titik pos kecil kesehatan. Harapan saya hanya satu, yakni generasi sehat di masa depan.